بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم وهذا تنبيه على أن ذلك إنما ينال بالتخلق بأخلاق الله وهذا utawi iki hadis iku tambihun ngelingake wa hadza utawi iki hadis iku tambihun ngelingake ala anna dzalika ing atase setuhune mengkono-mengkono as-saman ala anna dzalika ing atase setuhune mengkono-mengkono as-saman iku innama yunalu angin pestine den perkoleh apa dzalik iku innama yunalu angin pestine den perkoleh apa dzalik bitakhalluki kelawan berakhlak bi akhlakillahi kelawan pira-pira akhlaki Allah bitakhalluki kelawan gawe akhlak bi akhlakillahi kelawan pira-pira akhlaki Allah huwa utawi akhlakillah iku islahu dzatil baini iku apa? Iku bagusake wong kang persulayan loro. Iku bagusake wong kang persulayan loro. Iku bagusake wong kang persulayan ngoten. Wasairil akhlaqi lan sekarine pira-pira akhlak. Wasairil akhlaqi lan sekarine pira-pira akhlak. Wasairul akhlaqi lan sekarine pira-pira akhlak. Fatafakkar mongko mikir-mikir sira al-ana ing dalam saiki Fatafakkar mongko mikir-mikir sira al-ana ing dalam saiki fi nafsika ing dalam awak sira in khalat lamun sepi apa sahifatuka apa buku catatan amal sira apa sahifatuka apa buku catatan amal sira anil madzalimi saking pira-pira kezaliman au talattafa utawa melasi sapa Allah laka maring sira hatta afa angka sehingga ngepura sapa Allah angka saking sira wa aikonta lan wis ngeyakinake sira bisa adatil abadi kalawan apa langgenge kabejan bisa adatil abadi kelawan langgenge kabejan kabejan kang langgeng sami bisa adatil abadi kelawan langgenge kabejan kaifa halikaya apa yakunu ana apa sururuka apa bungah sira fi mansarifika ing dalem nggon lunga sira min mafsalil qada'i ing dalem nggon fi mafsalil qada'i ing dalem nggon putusan min mafsalil qada'i saking nggon putusan waqad khala'a lan teman-teman wis paring sapa Allah alaika ing atase sira khil'atar ridha'i ing peparing ridho wa uttalan bali sira bisa adatin kelawan kabejan wa uttalan bali sira bisa adatin kelawan kabejan
laisa kang ora ana iku ba'daha ing dalam sawuse saadah laisa kang ora ana iku ba'daha ing dalam sawuse saadah apa syaqaun celaka apa syaqaun cilaka wa bina'imilan kelawan kenikmatan wa bina'imilan kelawan kenikmatan la yaduru ora mubeng bihawasyihi kelawan pira-pira pinggire naim apa alfana'u sirna bihawasyihi kelawan pira-pira pinggire naim apa alfana'u sirna wa inda dzalika lan ing dalem nalikane mengkono-mengkono utta bisa'adatin laisa ba'daha syaqa wa inda dzalika lan ing dalem nalikane mengkono-mengkono utta bisa'adatin laisa ba'daha syaqa tara mabur apa kalbuka ati sira tara mabur apa kalbuka ati sira sururon hale bungah wa farhan lan ya tegese bungah wa biyaddolan padang apa wajhuka apa wajah sira wa biyaddolan padang apa wajhuka wajah sira wastanarolan mencorong wastanarolan padang padha wae wastanarolan tegese padang wa asyraqalan mencorong kama yasyriku kaya oleh mencorong apa al-qamaru rembulan Lailatul Badri ing dalem tanggal purnama Lailatul Badri ing dalem tanggal purnama fatawaham mengko nyipta sira tabkhatarika ing gumedhe sira bainal khalaiki ing dalem ngarsane pira-pira makhluk bainal khalaiki ing dalem ngarsane pira-pira makhluk rafi'an tur hale ngangkat raksaka ing sirah sira khalian tur hale sepi anil auzari saking pira-pira dosa zuhraka ing dalem geger sira khalian tur hale sepi anil auzari saking pira-pira dosa zuhraka ing dalem geger sira wa nadrata nasimin naimi lan edine angin silir-silire nikmah wa nadrata nasimin naimi lan ayune utawa ganteng utawa edine angin silir-silire nikmah wa bardar ridho lan apa ademe ridho wa bardar ridho lan ademe ridho wa yatala'ulan mencorong min jabinika saking jabinun apa min jabinika saking apa jabin ini ya apa madaran oh dahi utawa muka wa yatalala ulan mencorong min jabinika saking dahi sira utawa muka sira min jabinika saking muka sira wa khalqul awwalina utawi makhluk al awwalina kang kawitan-kawitan kabeh wal akhirina lan kang akhir-akhir kabeh iku yang zuruna padha ningali sapa khalqul awwalina wal akhirin iku yang zuruna padha ningali sapa khalqul awwalina wal akhirin ningali ilaika maring sira wa ila halika lan maring tingkah sira ilaika maring sira wa ila halika lan maring tingkah sira wa yaghbituna lan kepengin sapa khalqul awwalina wal akhirin wa yaghbituna lan padha kepengin sapa khalqul awwalina wal akhirin ka ing sira fi husnika ing dalem baguse sira wa jamalika lan indahe sira wal malaikatu utawi para malaikat iku yamsuna iku padha lumaku sapa malaikah baina yadaika ing dalam ngarsane sira ing dalam ngarep sira wa min khalfika lan ing dalam buri sira wa yunaduna lan padha
undang-undang sapa malaikah. Wa yunaduna lan padha undang-undang sapa malaikah ala ruusil asyhadi ing atase pira-pira ngarepe pira-pira wong kang padha nyekseni syuhud asyhad hadza utawi iki iku fulan ibnu fulan iku fulan bin fulan hadza utawi iki iku fulan ibnu fulan iku fulan bin fulan radhiya muga-muga ngridoni sapa Allahu Gusti Allah anhu saking fulan wa ardahu lan wis ngridoni sapa Allahu ing fulan wa qad sa'idalan teman-teman wis bejo sapa fulan sa'adatan kelawan kabejan la yashqi kang ora cilaka sapa fulan la yashqi kang ora cilaka sapa fulan ba'daha ing dalem sakwuse sa'adah ba'daha ing dalam sawuse sa'adah abadan ing dalam selawase afatara apa ta ora ningali sira afatara apa ta ora ningali sira anna hadzal mansaba setune ikilah pangkat utawa derajat anna hadzal mansaba setune ikilah derajat iku laisa ora ana apa hadzal mansab iku laisa ora ana apa hadzal mansab iku bi'a'zama iku bi'a'zama luweh agung iku bi'a'zama luweh agung minal makanati allati tanalaha fi qulubil khalqi minal makanati tinimbang pangkat minal makanati tinimbang pangkat allati kang tanalu kang merkoleh sira ha ing allati utawa makanah ha ing allati makanah fi qulubil khalqi ing dalam pira-pira makhluk ing dalam pira-pira atine makhluk fi qulubil khalqi ing dalam pira-pira atine makhluk fid dunya ing dalam dunya oleh merkoleh wau birya ika kelawan riya sira pemudahanati kalan pertambuh sira pemudahanati kalan pertambuh sira pertambuh niku cari muka menjilat pemudahanati kalan pertambuh sira wa tasannu ikalan gawe-gawe sira wa tazayyuni kalan lan paes-paes sira pon. Jadi gini. Hadza tanbihun ala anna dzalika innama yunalu bit takhalluq bi akhlaqillah. Jadi hadis di atas hadis yang menjelaskan tentang latifnya Allah, lembutnya Allah terhadap hamba-hambanya. Jadi besok di akhirat itu semua manusia akan saling menuntut. Semua manusia akan saling menuntut haknya. Ketika di dunia dia pernah melakukan zalim, maka orang yang terzalimi pasti akan menuntut orang yang pernah bersikap zalim kepadanya. Itu pasti. Mereka semua udah mikirkan masing-masing. Tidak ada nggak kenal lawan, nggak kenal teman, semuanya akan saling menuntut. Entah temennya, semuanya dituntut. Lah, ketika keadaan seperti itu, Rasulullah pernah menceritakan bahwa ada dua orang laki-laki yang saling tuntut-tuntutan. Si A nuntut si B. Kemudian di hadapan Allah, si A nuntut pahala si B karena si B dulu pernah zalim pada si A. Nah, mintanya apa? Mintanya agar pahalanya si B tadi, yang zalim tadi, diberikan kepada si A. Tapi ternyata si B pahalanya udah habis. Tapi si A tetap gak ridho. Terus bagaimana? Dosanya si A diberikan kepada si B. Sampai seperti itu. Makanya pada hari itu semua orang tidak mengenal kawan lawan, semuanya musuh. Sementing mendapatkan keadilan yang sempurna dari Allah. Tapi bagi orang-orang yang pernah zalim, nah namanya manusia itu kan enggak kiai, enggak ustadz, enggak jamaah, dulu ketika masih muda atau masih kecil mungkin saja pernah mengalami yang namanya zalim pada orang lain. Pernah menggunjing orang lain, zalim berarti pernah ngerasani orang lain. Pernah mukul orang lain lah, ini zalim. Kadang
Itu namanya manusia, al-insanu mahallul khata'i wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Yang besok di akhirat akan dituntut. Orang yang zalim tadi akan dituntut. Tapi ketika orang yang zalim tadi itu mendapatkan perhatian dari Allah, ketika dia itu disayangi sama Allah, orang yang zalim ini loh disayangi sama Allah, maka nanti di akhirat orang yang menuntut tadi diperlihatkan surga sama Allah. Wahai fulan, kamu tahu, lihat di atasmu itu apa? Nah, kemudian dia mengangkat kepalanya, dilihatlah di atas, ternyata ada surga yang terbuat dari emas perak, bahkan dihias dengan batu permata yang sangat indah. Nah, kemudian orang yang terzalimi tadi, bertanya kepada Allah, ya Allah, buat siapa ini? Buat nabi siapa? Atau orang yang mati syahid yang seperti apa? Nah, gitu. Jawabnya Allah, ini bagi orang-orang yang mampu membayarnya, kata Allah. Terus yang mampu membayarnya siapa ya Allah? Dengan apa? Kamu punya untuk tiket bayarnya surga ini, kata Allah begitu. Apa itu ya Allah? Pengampunanmu terhadap temanmu ini. Padahal temannya tadi orang yang zalim, tapi dia mendapatkan perhatian khusus dari Allah. Nah, itu. Kemudian dari itu orang yang terzalimi tadi diperintahkan Allah untuk apa? Menggandeng temannya yang zalim tadi masuk ke dalam surga. Nah, dengan pengampunannya itulah terhadap temannya, itu menjadikan kedua-duanya mendapatkan ridhonya Allah. Nah, terus bagaimana caranya? Nah, namanya kita manusia pasti pernah zalim, kan gitu. Bagaimana agar kita nanti di akhirat bisa mendapatkan latifnya Allah, mendapatkan kelembutannya Allah, sehingga ketika Allah itu memberikan keadilan di akhirat nanti juga tidak terlalu menyakiti kita. Nah, gitu. Nah, di sini dijelaskan hadza tanbihun ala anna dzalika innama yunalu bitakhalluqi bi akhlaqillah. Nah, kelembutan yang Allah simpan untuk hamba-hambanya tadi bisa kita beli, bisa kita dapatkan dengan cara apa? Dengan cara kita berakhlak sebagaimana akhlaknya Allah. Sebagaimana akhlaknya Allah. Akhlaknya Allah itu apa? Nah, itu di Asmaul Husna kan banyak. Ghafurur Rahim, kan gitu. Allah itu sifatnya Ghafur, Tawwab, penerima taubat, Ghafur maha memberi ampun, Rahim maha belas kasihan lah. Sifat-sifat itulah yang sudah yang harus kita miliki ketika hidup di dunia. Kalau kita di dunia kok mempunyai sifat itu walaupun dulu pernah zalim seumpama, maka ya mudah-mudahan dengan sifat itu menjadi wasilah kita semua nanti mendapatkan sifat latifnya Allah. Nah, itu. Yaitu apa? Wa islahu dzatil bain. Yes. Akhlaknya Allah itu yang seperti apa? Huwa islahu dzatil bain. Akhlaknya Allah itu mendamaikan di antara orang-orang yang berseteru. Ada orang enggak akur. Ada namanya pedagang A sama pedagang B enggak akur, atau kiai A sama kiai B enggak akur, kan gitu. Lah ini kita berusaha bagaimana caranya agar dua orang yang musuhan ini bersatu. Lah itu. Ya gimana caranya? Atau seumpama kita mampir ke pedagang apa, dapat salam dari si fulan, katanya jenengan itu orang yang baik, ahli sedekah, kan gitu. Padahal dia enggak bilang begitu. Tapi enggak apa-apa, kita bohong tapi untuk untuk mendamaikan. Nah, kemudian kita pergi ke si B juga sama, ngomong, Pak, jenengan dapat salam dari si A. Jenengan itu katanya orang yang baik, ahli ibadah, ahli sedekah. Lah itu dipuji-puji. Tapi menyampaikan omongannya si A itu gimana caranya? Ya mungkin saja dengan seperti itu menjadikan keduanya ini nyambung lagi, akur lagi. Islahu dzatil bain, mendamaikan orang yang berseteru. Wasairul akhlak, wasairul akhlak, dan akhlak yang lain enggak hanya ini, enggak hanya mendamaikan orang yang berseteru,
akhlak terhadap orang tua, akhlak terhadap guru, akhlak terhadap apa? Terhadap teman, cara bertetangga, loh semuanya itu ada akhlak. Maka fatafakkar al-an, maka berfikir-fikirlah kalian semua al-ana sekarang fi nafsika terhadap dirimu. In khallat sahifatuka anil madzalim, jika buku catatanmu itu sepi atau tidak ada dari kezaliman. Nah, pasti kita semua mengakui bahwasanya buku catatan amal kita ini pasti ada zalimnya, enggak mungkin enggak. Kecuali nabi. Au talattafa laka hatta afa anka. Sehingga Allah nanti bisa memberikan kelembutan-kelembutan terhadapmu, belas kasihan terhadapmu, hatta afa anka, sehingga Allah akan memberikan ampunan terhadapmu. Nah, kalau disuruh milih lebih baik mana, kita salah sama Allah atau salah dengan manusia, ya lebih baik salahnya kita sama Allah saja gitu. Soalnya kalau salah dengan manusia itu urusannya repot, besok saling tuntut-tuntutan. Kalau sama Allah, Allah itu maha memberikan ampun. Nah itu enaknya Allah itu maha mengampun. Kalau seharusnya nggak boleh seperti itu juga gitu. Tapi karena saking beratnya hak-hak sesama manusia itu, nah itu berat. Maka kita diperintahkan Imam Ghazali fatafakkar al-an fi nafsika. Kita diperintahkan Imam Ghazali untuk memikirkan diri kita ini mulai sekarang. Besok di akhirat itu nanti kalau ketemu orang-orang yang pernah kita zalimi seperti apa. Nah gitu loh. Kalau kita dituntut, pahala kita diminta, pahala apa yang sampean kasihkan? Nah gitu. Apakah sholatnya kalau diterima gitu? Apakah puasanya? Nah, gitu. Ya, soalnya untuk mendapatkan amal yang benar-benar diterima sama Allah itu dalam kitab Minhajul Abidin itu susah. Sangat sulit sekali amal yang diterima sama Allah itu berat. Contohnya apa? Ibadah saja. Saya kasih contoh satu, sholat lah ya. Sholat. Untuk sholatnya diterima itu harus menggunakan ilmu fikih kan gitu. Pertama caranya wudu. Wudunya benar apa enggak? Sesuai dengan syariat apa enggak? Apa cukup ngusap mukanya saja, tangan cuma sampai sini, nah, enggak tahu ilmunya. Kan gitu. Salatnya juga sama, wudunya benar, salatnya benar apa enggak? Sesuai aturan fikih. Ini kan butuh belajar dulu ini. Kalau salatnya udah benar terus khusyuk enggak? Kan gitu. Karena yang diterima sama Allah itu sholat yang khusyuk. Nah, kecuali berkahnya jamaah tadi. Nah, yang khusyuk. Kalau ibadahnya tadi karena apa? Nah, mungkin udah zakat, tapi zakatnya tadi karena apa? Untuk ria-riaan, sombong-sombongan atau enggak? Atau untuk pamer kan gitu. Nah, ini sangat berat sekali. Wong amalnya sudah benar sesuai fikih saja belum tentu. Nah, ini kan berat untuk mendapatkan amal yang benar-benar diterima sama Allah. Nah itu nanti ada di belakang penjelasannya agar amal kita ini diterima sama Allah itu seperti apa. Nah itu ada. Ya salah satunya harus ikhlas. Nah. Hatta afa angka. Wa aikonta bisa'adatil abad. Atau engkau meyakini engkau pasti menjadi orang yang sukses nanti di akhirat. Coba kita pikir-pikir. Kita nanti di akhirat selamat apa enggak? Nah gitu. Kaifa yakunu sururuka fi man sarifika min mafsalil qada. Bagaimana nanti rasa bahagiamu nanti di perjalanan pergimu nanti di akhirat, di tempat putusannya Allah itu bagaimana? Kita selamat apa enggak? Seneng apa enggak? Wa qad khala 'alaika khil'atar ridha, dan Allah telah memberikan kepadamu pemberian ridha. Wa udda bi sa'adatin laisa ba'daha syaqa, dan engkau kembali dengan kebahagiaan, dengan kesuksesan yang setelahnya tidak ada celaka. Nah, itu. Ya intinya meninggalnya itu ya harus husnul khotimah, intinya itu. Wa bi na'imin la yaduru bi hawashihi alfana, dan dengan kenikmatan yang tidak ada setelahnya sirna,
kenikmatan yang semu kalau dunia itu. Nikmat sekarang besok enggak nikmat ya, bisa jadi. Kalau di surga nikmatnya abadi. Wa inda dzalika, dan ketika seperti itu, tara qalbuka sururon wa farhan. Ketika engkau mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan keselamatan, nikmat yang abadi, pasti tara qalbuka sururon wa farhan. Hatimu akan sangat senang sekali. Wa biyadda wajhuka, dan mukamu akan putih berseri, wastanaro, dan bersinar, wa asyraqa kama yasyrikul qamaru lailatal badri, sebagaimana rembulan yang muncul pada tanggal 15 bulan purnama. Nah itu. Fatawahham tabakhtarika bainal khalaiq rafi'an ra'saka khalian anil auzar, dan engkau menyangka engkau pasti nanti di akhirat akan menyombongkan di antara semua makhluk, karena engkau orang yang sukses, yang selamat kan gitu. Kalau yakin buku catatan amalnya enggak ada dosa sama sekali. Nah itu. Nah, engkau akan menyangka engkau akan menyombongkan dirimu bainal khalaik, di antara semua makhluk, rafi'an ra'saka, dengan mengangkat kepalamu, khalian anil auzari dhahrak, dan tidak ada dosa satupun yang engkau pikul di punggungmu. Wa nadratan nasimin na'im, dan indahnya angin yang semilir-semilir kenikmatan yang diberikan oleh Allah nanti di akhirat. Wa barridha, dan dinginnya ridhonya Allah. Dingin itu maksudnya perumpamaan kalau orang sangat kehausan kemudian dikasih air dingin, itu kan pasti sangat nikmat sekali. Nah, ridhonya Allah itu ibaratnya seperti itu. Wa yatala'la'u min jaybika, dan Allah akan memberikan sinar yang sangat terang min jaybika, dari mukamu, dari dahimu. Wa khalqul awwalina wal akhirin yanzuruna ilaika wa ila halika, dan semua makhluk mulai dulu bahkan sebelum Nabi Adam, seluruh hewan pun sampai ila yaumil qiyamah, mereka semua melihatmu. Yanzuruna ilaika wa ila halika, dan melihat keadaanmu. Wa yaghbituna fi husnika, dan mereka sangat kepingin sekali untuk mendapatkan kebaikan sepertimu, iri. Wa jamalika, dan keindahan yang engkau dapatkan dari Allah. Wal malaikatu, bahkan malaikat-malaikatnya Allah ini yamshuna baina yadaika, mereka semua berjalan di depanmu. Wa min khalfika, dan dari belakangmu engkau dikawal sama malaikat. Dari depan, dari belakang dikawal sama malaikat. Wa yunaduna ala ru'usil ashhad, dan engkau akan dipanggil-panggil, diundang-undang di hadapan seluruh makhluk yang menyaksikan. Hadza fulan bin fulan, ini adalah fulan bin fulan. Namamu diumumkan di depan seluruh makhluknya Allah. Radhiyallahu anhu arda wa qad sa'ida sa'adatan la yashqi ba'daha abada, dan engkau mendapatkan kesuksesan, keselamatan yang tidak ada yang tidak ada syaqa, tidak ada celaka setelahnya. Afataro anna hadzal mansab laisa bi'a'dham minal makanati allati tanalaha fi qulubil khalqi fid dunya. Jadi ketika di akhirat kita disaksikan semua makhluknya Allah, dengan kita dikawal malaikat, kemudian nama kita diumumkan di hadapan seluruh makhluknya Allah, itu bangganya seperti apa? Coba kita bayangkan, bangganya itu seperti apa? Daripada afatara, apakah engkau tidak melihat anna hadzal mansab, pangkat yang seperti ini tadi, laisa bi'a'dhama, tidaklah lebih agung, lebih mulia, minal makanah, daripada derajat atau pangkat, allati tanalaha fi qulubil khalqi, yang kau dapatkan di hatinya makhluk ketika di dunia. Mungkin ketika di dunia mulia, kenapa? Karena jadi camat seumpama, jadi lurah. Nah, itu kan dipandang orang mendapatkan kemuliaan di dunia. Ya, kemuliaan dihormati, ketika sambutan pasti diberikan sambutan, kan seperti itu. Pangkat-pangkat di dunia. Apakah tidak lebih indah pangkat di akhirat nanti, yang mana kita dikawal oleh malaikat depan belakang, bahkan
mendapatkan kenikmatan yang setelahnya tidak ada sirna, nikmatnya terus menerus abadi. Nah ini daripada pangkat derajat yang kita dapatkan ketika di dunia. Kadang orang yang punya pangkat di dunia itu dimuliakan zahirnya saja kok, kan gitu. Di zahirnya itu dimuliakan, kadang di belakangnya jelek-jelekin, kan gitu. Banyak seperti itu. Itu bukan karena wibawanya, tapi karena takut kedzalimannya, sehingga dia disegani. Karena takut kalau enggak menyeganinya dizalimi, kan gitu. Jadi daripada pangkat yang kau dapatkan ketika di dunia, biriyaika dengan riyakmu, wabudahanatika dan sifat sifat carimu kamu, watasannuika dan perbuatanmu untuk mendapatkan pangkat seperti itu, kadang nyogok orang lain untuk mendapatkan suara, bahkan nggak jarang saling membunuh, nyantet, seperti itu. Tasannu wa tazayyunika dan tazayyun itu apa? Pencitraanmu, padahal nggak seperti itu, nggak sesuai dengan pencitraan yang engkau lakukan. Nah ini pasti kita sekarang harus sadar bahwasanya pangkat di akhirat nanti itu lebih mulia, lebih indah dibandingkan, jauh kemana-mana dibandingkan dengan pangkat-pangkat yang didapatkan seseorang ketika di dunia. Nah ini. Fa in kunta ta'lamu, fa in kunta mengko lamun ana sira iku ta'lamu weruh sira annahu setuhune hadzal mansab iku khairun, luwih bagus minhu tinimbang makana atau allati itu balla nisbata lahu ilaihi, seharusnya ini pasnya minha kan gitu. Fa in kunta ta'lamu annahu khairun minha, annahu setuhune hadzal mansab iku khairun, luwih bagus minha tinimbang makanah, kan. Jadi pangkat yang seperti ini di akhirat itu, ketika engkau mengetahui pangkat yang di akhirat seperti ini itu lebih baik minhu daripada al makanah allati tanalaha fi qulubil khalqi fid dunya. Nah, seharusnya minha la ala shawab mungkin. Balla nisbatalahu ilaiha, seharusnya gitu. La ala shawab. Balla nisbata balik ora ana nisbat iku mujud lahu maring hadzal mansab ilaihi maring al makanah allati tanaluha fi qulubil khalqi. Fatawassal mongko gawe lantaran sira, gawe wasilah sira ila idraki hadhihi rutbati maring nemokake ikilah pangkat dengan apa? Pangkat akhirat tadi bil ikhlasis sofi, bil ikhlasi kelawan ikhlas as-sofi kang bersih, kang murni, wan niyatis shadiqati lan niat as-shadiqati kang bener, fi muamalatika ing dalam muamalah sira, ma'allahi sertane Allah. Falan tadrik mongko ora nemu sira dzalika ing mengkono-mengkono hadhihi rutbah illa bihi, kejaba kelawan ikhlasis sofi wan niyyatis shadiqah. Wa in takun lamun ana sapa sira iku al-ukhra tingkah kang weneh wal ayadu utawi nyuwun pangreksa iku billahi kelawan Allah. Bi an kharaja kelawan yen to metu min sahifatika saking buku catatan amal sira
apa jarimatun dosa apa jarimatun dosa kunta kang ana sira iku tahsabuha kunta kang ana sira iku tahsabuha iku nyono sira iku tahsabuha nyono sira ha ing jarimah hayyinatan ing enteng hayyinatan ing enteng wahia utawi jarimah indallahi ing dalem mungguhi Allah iku azimatun agung wahia utawi jarimah indallahi ing dalem ngersani Allah iku azimatun agung famakotaka mongko bendu sapa Allah famakotaka mongko bendu sapa Allah ka ing sira ajliha krana arah-arahe jarimah ajliha krana arah-arahe jarimah faqala mongko ngendika sapa Allah alaika ing atase sira laknati ya abdasu laknati utawi laknat ingsun ya abdasu ihe kawula kang ala la ataqabbalu minka ay laknati alaika tegese utawi laknat ingsun iku faqala mongko ngendika sapa Allah alaika laknati ngoten alaika iku muga tetep ing iku alaika ing atase sira laknati utawi laknat ingsun ya abdasu kawula kang ala la ataqabbalu ora nampa ingsun mingka saking sira ibadatika ing ngibadah sira fala tasma mongko ora krungu sira hadan nida ing ikilah pengundang-undang illa wayaswaddu wajhuka illa wayaswaddu angin dadi ireng apa wajhuka wajah sira summa taghdabuna li bendu sapa al malaikatu malaikat li ghadabillahi karena benduni Allah li ghadabillahi karena benduni Allah taala halimah luhur sapa Allah fayaquluna mongko padha ngucap sapa malaikat wa alaika la'natana wa alaika lan iku ing atase sira la'natana utawi laknat kita para malaikat wa la'natul khalaiqi lan laknate para makhluk ajmaina halis kabehane wa inda dzalika lan ing dalem nalikane mengkono-mengkono taghdabul malaikah li ghadabillahi ta'ala ila akhir tansalu teko ngeroyok ilaika maring sira sapa az-zabaniyatu malaikat zabaniyah. Malaikat zabaniyah itu malaikat yang tugasnya nyiksa yang di dalam api neraka itu, malaikat zabaniyah. Waqat ghadabat lan teman-teman bendu sapa az-zabaniyah li ghadabi khaliqiha karena bendune zat kang nyiptakake zabaniyah. Fa'aqdamat mongko maju sapa az-zabaniyah alaika ing atase sira bi fidadatiha kelawan kasare az-zabaniyah wa zi'ariha apa zi'ar itu kasar perangai yang buruk wa zi'arihalan apa perangai yang buruk perangai itu apa sih apa sikap yang buruk wa zi'arihalan kasare berarti yes padha ae maknane fidadatiha wa zi'arihalan kasare zabaniyah wa surihalan gambare rupane wasurihalan rupane zabaniyah al munkarati kang medheake fa akhadhu mongko nyekel sapa az-zabaniyah binasiatika kelawan bon-bonan sira yastahibbunaka padha nyeret sapa az-zabaniyah
ka ing sira ala wajhika ing atase wajah sira ala malail khalqi ing atase kumpulane makhluk ala malail khalqi ing atase kumpulane makhluk ala malail khalqi ing atase kumpulane makhluk wahum utawi khalaik iku yang zuruna padha ningali sapa khalaik ilas widadi wajhika maring gosonge rai sira ilas widadi wajhika maring irenge utawa gosonge wajah sira wa ila zuhuri khizyika wa ila zuhuri khizyika lan maring katone ina sira wa ila zuhuri khizyika lan maring katone ina sira wa anta utawi sira iku tunadi iku undang-undang sira bil waili kelawan wail wasuburi lan as-subur kerusaan bil waili kelawan kerusaan wasuburi tegese ya kerusaan wailul likulli humazatil lumazah wailul lil mutaffifin kerusakan bagi orang-orang yang mengurangi timbangan kerusaan wahum utawi khalaik iku yakuluna padha ngucap sapa khalaik laka maring sira la tada aja ngundang sira al yauma ing dalem dina iki suburon ing kerusaan wahidan kang siji wad'ulan undang-undang sira suburon ing kerusaan kasiron kang akeh kerusaan kasiran kang akeh wa tunadilan ngundang-undang sapa al malaikatu para malaikat wa yaquluna lan padha ngucap sapa al malaikah hadza utawi iki iku fulan ibn fulan iku fulan bin fulan kasyafa buka sapa Allah Gusti Allah an fadhaihi saking meleh-melehane an fadhaihi saking meleh-melehake fulan an fadhaihi saking meleh-melehake fulan wa makhazihi lan inone fulan wala anahu lan nglaknat sapa Allah hu ing fulan bi qabaihi masawihi kelawan pira-pira kaalanane kelawan pira-pira alane pira-pira kaalanane utawa kesalahane bi qabaihi masawiyatin kelawan pira-pira kealanane kesalahan. Fasyaqo mengko cilaka sapa fulan syaqawatan kelawan cilaka la yas'adu kang ora selamat sapa fulan ba'daha ing dalam sakwise syaqawah abada ing dalam selawase. Warubama yakunu lan terkadang ana apa dalika mengkono-mengkono syaqawah iku bidambin sebab dosa iku bidambin sebab ngelakoni dosa aznabat kang aznabtahu kang nglakoni dosa sira hu ing dzambun khufiyatan hale samar-samar min ibadillahi saking pira-pira kawalane Allah
Autolaban utawa krana nuprih lil makanati maring pangkat fi qulubihim ing dalam pira-pira atine khalaik. Au khaufan utawa wedi minal iftidahi saking kaweleh-weleh indahum ing dalam ngarsane khalaik. Fama a'dhamu jahluka fama a'dhamu mongko utawi fama a'dhamu mongko buh agunge apa jahluka bodho sira id tahtarizu krana ngreksa sira anil iftidahi saking kaweleh-weleh inda taifatin ing dalem sandingi pantan yasiratin kang kedhik min ibadillahi saking pira-pira kawulane Allah fid dunya ing dalam donya al munqaridati al munqaridati kang rusak al munqaridati kang rusak summa la yakhshanuli ora wedi sira minal iftidahi saking kaweleh-weleh al azimi kang agung fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono fi dzalikal mala'il azimi fi dzalikal mala'il azimi ing dalem mengkono-mengkono apa mala itu tempat umum ya. Apa panggonan kan fi dzalikal mala'i ing dalem napa malak niku fi dzalikal malayang dalam mengkono-mengkono panggonan al-azimi kang agung kumpulan mawon fi dzalikal malayang dalam mengkono-mengkono kumpulan sing pas kumpulan fi dzalikal malayang dalam mengkono-mengkono kumpulan al-azimi kang agung ma'at ta'arrudi sertani madhep li sukhtillahi maring benduni Allah wa iqabihi lan siksani Allah al-alimi kang nglarakake wasiyaki lan den giring bi aidiz zabaniyati kelawan pira-pira tangane malaikat zabaniyah ila suil jahimi maring olone neraka jahanam fahadhihi mangka utawi iki ahwalun madhkurah fahadhihi mangka utawi iki keadaan kang tinutur ahwalun madhkurah iku ahwaluka iku pira-pira keadaan sira wa anta utawi sira iku lam tasta'irra iku ora rumeksa sira bil khatari kelawan wedi bil khatari kelawan nguwatirake bil khatari kelawan nguwatirake jadi bagaimana caranya agar kita ini bisa selamat nanti di akhirat kuncinya yaitu dengan ikhlasis shafi wan niyatis shadiqah dengan ikhlas yang murni kita beramal ibadah sedekah apapun amal ibadah kita ikhlaskan secara murni tanpa niat-niat yang lain karena Allah lillahi ta'ala wan niyatis shadiqah dan dengan niat-niat yang baik yang benar fi muamalatika dalam hal perbuatan-perbuatanmu ma'allahi hubungan-hubunganmu ma'allahi beserta Allah. Jadi amal ibadah kita yang hubungannya dengan Allah harus benar-benar kita ikhlaskan lillahi ta'ala, tidak karena yang lain. Falan tadrik dzalika illa bihi, dan kau tidak akan mendapatkan keutamaan yang mulia di akhirat seperti itu kecuali dengan ikhlas yang murni dan niat yang benar tadi.
Wa in takun al-ukhra wal a'yadu billah. Jika engkau melakukan selain dua ini, niat-niat yang salah atau ibadah yang tidak ikhlas, wal a'yadu billah, bi an kharaja min sahifatika jarimah, seumpama di buku catatan amalmu itu ada satu dosa, kunta tahsabuha hayyinatan, yang kau menyangka satu dosa itu dosa yang ringan. Jadi kita melakukan satu dosa, kita menyangka dosa itu dosa kecil, kan gitu. Tapi wahiyya indallahi azimah, tapi dosa itu menurut Allah sangatlah agung, dosa yang besar. Fama qataka ajliha, maka hal itu menjadikan Allah ini sangat marah kepadamu. Faqala alaika la'nati ya abdasu, kemudian Allah berkata, atasmu wahai hambaku, wahai hamba yang buruk, laknatku. Nah, Masya Allah, yang laknat Allah. Hatta la ataqabbalu minka ibadataka, aku tidak menerima ibadahmu sama sekali. Fala tasma' hadan nida illa wa yaswaddu wajhuk. Jadi seseorang yang mendengarkan laknatnya Allah ini, kecuali dia langsung mukanya gosong seketika. Tsumma taghdhabul malaikah, kemudian malaikat ikut-ikut murka dengan hambanya Allah ini, karena murkanya Allah. Ketika Allah murka, maka malaikat ikut murka. Fayaquluna, kemudian Allah berkata, wa alaika laknatuna, dan kepadamu wahai hamba yang buruk laknat kami. Wa laknatul khalaiqi ajma'in, dan laknatnya semua makhluk. Wa inda dzalika tanthalu ilaika zabaniyah, ketika malaikat ikut melaknat, maka malaikat zabaniyah ini malaikat yang tugasnya apa? Menjaga pintu neraka. Jadi ada keterangan itu dalam kitab Mujarobat itu, kalau salah. Barang siapa yang baca bismillah 12.000, maka dia akan dijaga dari malaikat zabaniyah. Baca bismillahirrahmanirrahim 12.000 kali. Jadi ketika dia mendapatkan laknatnya Allah, laknatnya malaikat, maka malaikat zabaniyah akan menyeretnya, dikeroyok sama malaikat zabaniyah. Wa qad ghadibat li ghadabi khaliqiha, dan malaikat tadi marah karena marahnya Allah. Fa aqdamat 'alaika bi fidadatiha, maka malaikat zabaniyah akan mendatangimu dengan kasar dan menarikmu, dan mukanya atau bentuk tubuhnya yang sangat mengerikan. Fa akhadhu binasiyatika, kemudian mereka memegang kepalamu, bon-bonan, ya ini dipegang rambutnya. Yastahibbunaka ala wajhika, dan mereka menyeret mukamu ala mala'il khalqi, di perkumpulan makhluk. Jadi disaksikan seluruh makhluk, manusia, jin, semuanya menyaksikan. Wa hum yanzuruna ila swidadi wajhik, mereka melihat akan hitamnya mukamu. Wa ila zuhuri khizyik, dan melihat tampak kehinaanmu. Wa anta tunadi bil waili wathubur, dan engkau berkata, waduh, kerusakan diriku, kerusakan diriku. Nah, seperti itu. Wa hum yaquluna laka la tad'ul yawma thubura wahidan wad'u thuburan katsira. Nah, kemudian para makhluk yang di sana mengatakan, jangan engkau mengatakan kerusakan saja, tapi kerusakan yang amat banyak sekali. Yes, pokoknya enggak ada enaknya setelahnya. Nah, karena mendapatkan laknatnya Allah. Wa tunadil malaikah, dan malaikat pun berkata, hadza fulan bin fulan, wahai manusia, wahai seluruh makhluknya Allah, lihatlah ini namanya fulan bin fulan. Bapaknya juga disebut-sebut. Nah ini, jadi nyebutnya nggak cuma satu nama, fulan bin fulan. Makanya kalau dia mulia di hadapan Allah, otomatis bapaknya juga ikut mulia. Kita mesantren anak hafal Quran, akhlaknya baik, bisa di akhirat jadi orang yang baik, maka bapaknya juga ikut dimuliakan. Nah, karena namanya bapaknya juga disebut. Kasyafallahu an fadaihi, ini adalah fulan bin fulan. Allah telah membuka kehinaannya, dan Allah telah melaknatnya dengan seluruh keburukan-keburukan yang dia lakukan.
Fasyaqa syaqawatan la yas'adu ba'daha abada. Maka kemudian dia akan celaka dengan celaka yang setelahnya tidak ada keselamatan. Celakanya terus menerus, diobong terus di neraka. Nauzubillah. Wa rubbama yakunu dzalika bidzambin adnabtahu khufyatan min ibadillah. Dan terkadang dosa yang engkau anggap remeh tadi, dosa yang engkau anggap sedikit atau kecil tadi, itu terkadang malah dosa yang kamu lakukan tidak di hadapan orang banyak. Dosa yang kita lakukan sembunyi-sembunyi. Dan kita menganggapnya dosa yang enteng. Naudzubillah. Au talaban lil makanah, atau dosa yang engkau lakukan sebab engkau mencari pangkat. Dosa apa nyogok atau apa gitu. Tapi kalau dia benar, hanya dia yang benar kan gitu. Ukur dengan syariat, ada 2 pencalonan, dia benar, dia nggak boleh mundur. Bahkan kalau bisa bayar ya wajib bayar kan gitu. Membeli perkara yang hak kalau kata Gus Baha gitu. Au talaban lil makan, atau mencari pangkat. Fi qulubihim, di hatinya makhluk, au khaufan minal iftidahi indahum, atau takut takut dijelek-jelekan makhluk. Umpamanya ada temannya korupsi, ayo korupsi, nggak mau dia. Kalau nggak korupsi nggak enak lah sama teman-teman gitu. Sehingga ikut-ikutan korupsi berjamaah. Nggak enak sama temannya. Tapi di akhir nanti dia akan nggak enak dengan semua makhluk kan gitu. Fama a'zama jahluk, maka sangat agung sekali kebodohanmu. Idh tahtarizu an al-iftidahi 'inda ta'ifatin yasirah min ibadillah. Jadi sungguh bodoh sekali seseorang itu malu di hadapan orang yang sedikit ketika di dunia, daripada malu yang akan mereka dapatkan di hadapan semua makhluknya Allah. Tsumma la takhsha min al-iftidahil 'azim fi dzalikal mala'il 'azim. Kemudian engkau tidak khawatir, tidak takut dari dicaci maki di hadapan seluruh makhluknya Allah. Ma'at ta'arrudi li sukhtillahi wa iqabih, dan di hadapanmu itu adalah murkanya Allah dan siksanya Allah al-alimi yang sangat menyakitkan. Wasiyaki bi aidiz zabaniyah, dan engkau akan digiring oleh tangan-tangannya malaikat zabaniyah ila su'il jahimi ila sawa'il jahim maring tengai ila sawa'il jahim maring tengai neraka jahanam, sawah tengah. Digiring malaikat zabaniyah di tengah-tengah neraka. Lah ini semua fahadhihi ahwaluka, ini semua adalah nanti tingkah-tingkahmu atau keadaanmu yang bisa jadi seperti ini. Tapi ya naudzubillah. Wa anta lam tasta'irru bil khatar. Sedangkan engkau di dunia enak-enakan, nyaman-nyaman saja, tidak memikirkan kehidupan akhirat yang sangat mengerikan seperti ini. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita semua nanti dijaga, diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Andaikan kita dosa, ya mudah-mudahan mendapatkan lutfunya Allah, latifnya Allah, sifat kasih sayangnya Allah, sehingga Allah tatkala memberikan keputusan pun berpihak terhadap kita. Amin ya rabbal alamin. Al-babus tsaminu was salasun wallahu a'lam bishawab. Masyaallah.